هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. فهو الذي ثم معنه وصورته ثم اصطفاه حنيئا بارئ النسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, al-mahmud fi kulli lisan, wal ma'bud fi kulli zaman, wal maqsud fi kulli makan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi walad adnan wa ala alihi wa sahbihi dzawil majdi wal irfan. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tamhu khazainallahi nura wa takunu lana wa li hadhil jamaah wa lil mu'minina farajan wa farhan wa surura wa shalli wa sallim tasliman katsira. Allahumma ya fattah ya alim, ya fattah ya alim, ya fattah ya alim. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman wa kaifa nunajika arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wa abwaabil ghunshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنية القبول وتمام كل سنة خير المأمول وعلانة الفتح والمنه والرسول وطابة النصوص على الجسد والروح خصوصا صاحب هذا الكتاب وأوصله فرنا الله إلى درجات في الجنة وزد علينا من بركاتهم وعلومهم وأنوارهم وأسرارهم ونفعنا بالدين والدين الآخرة وأن الله يرنا والدينا وسادنا وشأن معلمنا أحبابنا المحبوبين وجميع إخواننا أخواتنا أبنائنا بناتنا وزوجات المصونة بالدعاء على من أحب إلينا ولهذه الجماعة أن الله يرنا وإياهم بالصحة والعافية والسلامة والسعادة والبركة والسكينة بجاه ساكن المدينة ثم إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadaratil asatidzah wal hujjajil mukarramin wal abil muhtaramin wal ummahatil muhtaramah, segenap para hadirin bapak-bapak wal hadirat ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Iman
Bil khusus segenap Dewan Kemakmuran Masjid dan Yayasan serta para guru, para orang tua kami, para hujaj, para ketua lingkungan, para tokoh masyarakat. Mudah-mudahan kita semuanya hadir senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan barakahnya Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya, termasuk kita. Mudah-mudahan dia yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu, alhamdulillah pagi ini di Ahad keempat kita jumpa kembali untuk senantiasa menjaga istiqamah majelis mujahadah kita melalui kajian kitab Hidayatul Mustafa. Dan hari ini, bulan ini, pertemuan ketiga tentang ikhlas. Kita bacakan 2 bait syair, ini syair yang terakhir pertemuan kita. Yang ketiga tentang ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafadha lana bihi wa bi barakatil wa faralhu masyayikhil masyayikhina amin. Amalun li ajlin nasi syirkun tarkuhu lin nasi dzaka huwa riya'u sabahlala la tatluban 'indal muhaimini manzilah in kunta tatlubu 'inda nasin manzila. Ini 2 bait ya. Amalun, suatu amalan, li ajlin nasi, karena manusia, syirkun, itu adalah syirik. Kita beramal karena ada unsur manusia, itu adalah kemusyrikan, syirik. Tarkuhu lin nasi, sementara meninggalkan amal karena juga manusia, zaka, yang demikian itu huwa riya, itulah namanya riya. Ya. Sabahlala, sabahlala itu seperti masa bodoh, ya, apatis atau masa bodoh, ya, karena ada unsur manusia dia tinggalkan, nggak enak lah ada dia, udah nggak usah kerjain, nah, jadi masa bodoh lah, masa bodoh terhadap amalan, ya, gara-gara ada unsur manusianya dia tinggalkan amalan, itu adalah riya. Jadi beramal karena manusia itu adalah syirik. Syirik itu artinya menduakan Allah. Tetapi meninggalkan amalan juga karena manusia itu adalah riya. La tatluban, janganlah kamu meminta indal muhaimina, di sisi Allah yang maha mengawasi, manzilah, kedudukan. Jadi jangan meminta kedudukan di sisi Allah. In kunta, jikalau kamu tatlubu, masih meminta indanasin manzila, di sisi manusia akan kedudukan. Jadi kata beliau pengarang kitab, nggak usah minta kedudukan dah di sisi Allah kalau kita masih mencari kedudukan di sisi manusia. Pengen dicap baik, pengen dicap soleh, solehah, ya kalau begitu nggak usah minta kedudukan di sisi Allah, ya. Nggak usah lagi mikirin derajat di sisi Allah kalau kita masih mencari kedudukan di sisi manusia. Wallahu alam. Itu 2 bait syair. Balik lagi pertama, bait yang pertama, beramal karena manusia itu adalah syirik, sementara meninggalkan amal karena manusia itu adalah riya. Wa hadzal baitu ma'khudun min kalami Sayyidil Fudail. Bait ini sebenarnya oleh penulis kitab diambil daripada kalamnya Sayyidil Fudail. Fa innahu qala, maka sesungguhnya beliau Syekh Fudail berkata, tarkul amal min ajlin nasi riyaun, meninggalkan amal karena manusia itu riya. Wal amalu min ajlin nasi syirkun, sementara beramal karena manusia itu adalah kesyirikan. Wal ikhlasu, dan yang namanya ikhlas itu apa? Ayyuhafikallahu minhuma. Yang namanya ikhlas itu mudah-mudahan Allah membebaskan kita, Allah membersihkan kita dari kedua hal tadi.
Jadi kita beramal bukan karena manusia, meninggalkan amal juga bukan karena manusia. Semua kita lakukan hanya semata-mata karena Allah. Lalu kemudian kata-kata sabah lala itu apatis ya, ataupun cuek, masa bodoh. Udah pokoknya nggak mau amal ya, karena ada manusia gitu. Nah, ini sesungguhnya ma'khudun min qouli Umar radhiyallahu anhu, adalah terambil dari ungkapan atau perkataannya Sayyidina Umar, semoga Allah meridhoinya. Apa kata beliau? Inni la ukrihu an ara ahadakum sabahlala la fi amali dunya wa la fi amali akhirah. Kata Sayyidina Umar, sesungguhnya aku membenci ya, an ara, melihat ahadakum, salah seorang di antara kalian, sabahlala, yang bertindak apatis, bertindak masa bodoh. La fi amali dunia, baik pada amal dunia maupun pada amal akhirat. Ya artinya nggak peduli, ya nggak peduli dengan amal dunia, nggak peduli dengan amal akhirat. Kata Sayyidina Umar, saya nggak demen, gitu. Nggak demen ngelihat orang yang nggak peduli dengan amal dunia dan amal akhirat. Maka kalau kita nggak mau dapat kemurkaan atau benci daripada Sayyidina Umar, ya maka kita harus peduli ya dengan amal dunia, dan nggak usah peduli juga dengan manusia gitu. Ada manusia kita beramal, tidak ada manusia kita beramal. Ada manusia kita meninggalkan amal sesuatu yang kurang baik, ya nggak ada manusia kita juga tinggalkan amal yang kurang baik gitu. Jadi yang semestinya kita kerjain ya kita kerjain, ya. Nggak peduli ada orang apa tidak. Yang semestinya kita tinggalkan, gitu. Berikutnya, la tatluban andal muhaimin manzilah. Jangan kamu menuntut kedudukan di sisi Allah sementara kamu masih mencari kedudukan di sisi manusia, ya. Ini sesungguhnya hadzal baitu isyaratun ila ma rawahu Abu Hurairah. Bait syair ini sesungguhnya berasal dari satu riwayat yang berasal dari sahabat Abu Hurairah. Anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW qala, beliau berkata, yuqalu liman asyraka fi amalih, dikatakan kepada orang yang menyekutukan amalnya, khudh ajraka mimman amil talah, ambil saja pahalamu itu dari orang yang engkau beramal karenanya. Jadi kata baginda Rasul, ya, kata baginda Rasul, beliau mengatakan dikatakan, ya. Jadi sesungguhnya ini juga berasal dari firman Allah. Rasulullah bersabda dikatakan kepada orang yang menyekutukan dalam amalnya, ambil sana pahala dari orang yang kau beramal karenanya, gitu. Jadi kata baginda Rasul, kalau kita beramal bukan karena Allah, tapi karena siapa? Karena manusia. Silakan minta pahala dari dia, gitu. Ya, karena nggak ada pahala di sisi Allah. Wal'iyadu billah. Lalu juga isyaratun ila marwi'an Ubadah. Ini juga isyarah apa yang diriwayatkan dari Ubadah. Annallahu azza wa jalla yaqul, bahwasanya Allah azza wa jalla pernah berfirman, ana aghnal aghniya 'ani syirkah. kata Allah Subhanahu wa taala, ana aghnal aghniya 'ani syirkah. Saya ini adalah zat yang paling kaya yang tidak membutuhkan persekutuan. Ya. Kata Allah, aku ini adalah zat yang paling kaya yang tidak membutuhkan persekutuan. Persekutuan itu apa? Syirkah. Syirkah itu kalau bahasa kitanya perusahaan, nggak perlu kerjasama, ya, nggak perlu ada kerjasama dengan pihak lain, ya, karena Allah maha kaya. Man amila li amalan, maka siapa orang beramal untukku, ya, suatu amalan, tapi kemudian fa asyraka ma'i ghairi, dia menyekutukan dalam amalannya tadi, menyekutukan, ya, bersama selain diriku, wada'tu nasibi li syariki, maka kata Allah, aku tinggalkan bagianku untuk sekutuku, ya, aku tinggalkan bagianku untuk pihak lain yang menjadi sekutu, ya, daripada
hambaku yang beramal tadi. Maknanya apa? Allah udah nggak ngasih bagian buat kita. Allah nggak ngasih pahala buat kita, udah gitu. Ya, hilang dah, rugi kita. Naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Demikian itu bacaan kita pada hari ini, ya. 2 bait terakhir tentang ikhlas, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, silakan dicermati tadi. Beramal karena manusia itu syirik, meninggalkan amal karena manusia itu adalah sebuah riya, ya. Riya itu artinya pengen dilihat, gitu. Nggak ada orang, gitu. Nggak ada orang, dia nggak beramal, gitu. Ya udah, itu riya namanya, gitu. Sementara kalau kita beramal, kita berhasil melakukan amal juga karena ada unsur manusia, itu bukan lagi riya tapi syirik, gitu. Nah, maka kemudian dikatakan riya syirkul asghar. Riya itu, pamer itu adalah kemusyrikan yang kecil. Itu kalau kemusyrikan yang besar, ya kita menyembah selain kepada Allah, gitu. Lalu kemudian poin yang keduanya, udah nggak usah ngarep pahala dah, gitu. Nggak usah ngarep pahala di sisi Allah. Udah nggak ada pahala di sisi Allah kalau kita masih ada unsur atau motivasi selain daripada Allah. Nah, ini bisa kita bersihin Bapak Ibu sekalian dengan amalan-amalan sehari-hari kita. Nih Bapak Ibu, sebelum kita lanjutin pembahasan yang bulan kemarin, saya kasih tambahan dulu dalam rangka tadi. Dalam rangka membersihkan unsur-unsur selain Allah, ya, baik dalam melakukan amal ataupun meninggalkan amal. Jangan ada unsur selain Allah. Kita melakukan amal karena Allah, meninggalkan amal juga karena Allah, gitu. Apa obatnya? Obatnya adalah nggak boleh putus zikir-zikir harian kita. Ada riwayat zikir harian tadi Bapak Ibu udah kerjain, tinggal pagi ini Bapak Ibu bikin connecting, ya, ngeklik nih. Pertama saya sampaikan begini, Bapak Ibu mau nggak mendapatkan 4 hal nih? 1, kemuliaan di sisi Allah dan malaikatnya. Jawabannya mau, ya kan? Yang kedua, mendapatkan pengampunan dari Allah. Jawabannya mau. 3, hidupnya baik. Mau. Matinya baik. Ini yang kita bahas 2 bulan yang lalu. Hidupnya baik, husnul bidayah. Matinya baik, husnul khotimah. 4 Bu, Pak, diingat, ya. Mau yang 4 ini? 1, kemuliaan di sisi Allah dan malaikatnya. 2, mendapatkan pengampunan dari Allah. 3, hidupnya baik, matinya baik. Apa itu? Lakukan 7 amalan harian. 7 amalan maksudnya 7 zikir, bukan amalan. Nanti ada lagi tuh 7 amalan yang lain, ya, amalan harian. Ini 7 zikir. Zikir yang Bapak Ibu udah kerjain. Apa itu Ustaz? 1, ngapa-ngapain mulai dengan bismillah. Udah dikerjain, ya kan? Udah dikerjain, tapi selama ini apa manfaatnya kita bismillah? Tadi itu yang 4, diinget-inget, ya. 2, setelah ngapa-ngapain, alhamdulillah. Terus 3, kalau ada yang menyimpang, ada yang kepleset dari anggota tubuh kita, ya, mulut kita menyakiti orang lain, mata kita melihat sesuatu yang nggak baik, tangan kita, kaki kita, anggota tubuh kita kepleset, ngapain? Astaghfirullah, istighfar, mohon ampun. 3. Terus yang keempat apa? Kalau tadi dari dalam diri kita istighfar, ya, ada sesuatu yang kepleset dari dalam diri kita istighfar. Sekarang dari luar diri kita, ada sesuatu yang kita nggak suka. Dari luar diri kita ada yang kita nggak suka. Inna lillah, ya, ngelihat anak, ya, bandel bener, inna lillah. Ya, istri ngayap mulu, inna lillah. Istri apa suami yang ngayap mulu?
Suami ngayap mulu, istri COD mulu gitu. Istri anteng di rumah tapi COD mulu itu. Tahu istri siapa itu? Apa tadi? Ada sesuatu yang kita tidak suka dari luar kita, inna lillah. Ada sesuatu yang kita nggak berdaya, ya, berat rasanya. La haula wala quwata illa billah. Udah 5 tuh. 6. Mau ngapa-ngapain janji insya Allah. 7. Nggak boleh kering dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu, ini udah diamalin sama Bapak Ibu. Tapi sempatkah kita berpikir bahwa 7 zikir-zikir ini mendatangkan kemuliaan di sisi Allah dan malaikatnya, mendapatkan pengampunan dari Allah, kemudian hidup kita jadi baik, mati kita mudah-mudahan husnul khatimah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Bapak Ibu, kita ngeh nggak? Ngeh, apa itu ngeh? Sadar apa enggak? 7 zikir tadi semuanya ujung-ujungnya adalah Allah. Bener nggak? Ya Allah, ngapa-ngapain? Bismillah, ujungnya Allah. Disempurnain, Bismillahirrahmanirrahim, Allah juga. Ya, Ar-Rahmanir-Rahim sifat daripada Allah. Setelah ngapa-ngapain? Alhamdulillah, ujungnya Allah. Kita kepleset, astaghfiru Allah, minta ampun kepada Allah. Kita nggak suka dari luar kita, inna lillah. Jangan, nggak usah pakai dilanjutin, nggak apa-apa. Ya Allah, apalagi tadi kita nggak berdaya, nggak mampu, berat rasanya. La haula wala quwata illa billah, ujungnya Allah. Janji insya Allah. Dari pagi sampai sore sampai pagi lagi, la ilaha illallah, Allah ujungnya. Muhammadur Rasulullah, Allah juga ujung. Ya Allah. Tambahin karena kita kagum ya, dengan 7 ini. Subhanallah. Subhanallah. Jangan Subhan Hashim, jangan salah. Jangan Subhan Hashim. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan dengan kita melekatkan 7 zikir tadi itu, ya, maka mudah-mudahan tuh ya hilang kekhawatiran yang tertulis dalam kitab tadi, ya. Jadi nggak ada lagi unsur selain Allah dalam melakukan amal atau dalam meninggalkan amal, ya. Udah nggak ada lagi tuh, ya, harapan-harapan selain kita berharap hanya kepada Allah. Jadi bentengi diri kita dengan itu. Dan memang zikir-zikir itu benteng gitu. Bapak Ibu, ini masjid benteng. Al-masjidu hisnun. Wa zikrullah itu juga hisnun. Ini masjid adalah benteng, zikir kepada Allah juga benteng. Benteng buat kita itu. Dari apa? Dari hal-hal ya yang bisa merusak amalan, yang bisa membatalkan pahala. Insya Allah. Dah, Bapak Ibu sekalian, bulan kemarin kita bahas tentang 8 tuntutan hidup menurut Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Baru 3 kemarin kita bahas. Pertama, tuntutan dari Allah dengan kewajiban-kewajibannya. Yang kedua, tuntutan dari Rasulullah dengan sunnah-sunnahnya. Dan yang ketiga, tuntutan dari waktu, ya, kita gunakan buat apa, ya. Nah, 3. Hari ini kita selesaikan 5, gitu. Apa sih maknanya 8 tuntutan hidup ini? 8 tuntutan hidup nanti kita bahas, kita tutup nanti kesimpulannya begini. Dari 8 tuntutan hidup itu berkaitan dengan ikhlas, ya. 8 tuntutan yang ada ini yang berat jadi ringan kalau ikhlas, kan begitu. Yang susah jadi mudah kalau ikhlas, gitu. Ya. Yang sempit jadi lapang kalau ikhlas, gitu.
Jadi di situ maksudnya. Kenapa saya tambahkan ada 8 tuntutan hidup menurut Imam Syafi'i dalam bab ini, bab berkenaan dengan ikhlas. Yang keempat, hari ini kita sambung yang keempat apa Bu? Wal iyalu biqutihim. Tuntutan kita yang keempat adalah tuntutan keluarga dengan makanan mereka. Maksudnya adalah nafkah. Suami dituntut nafkah kepada istri, anak, keluarga. Istri juga dituntut nafkah untuk anak, gitu. Tidak untuk suami, gitu. Ya. Ibu punya duit buat ibu sendiri, bukan buat suami. Cepat bener jawabnya Bu. Karena memang begitu orang nikah. Orang kalau sudah menikah itu, ya kata istrinya atau kata lakinya, ya diriku dirimu, ya dirimu diriku, gitu. Duitku duitmu, duitmu duitku, gitu. Itu kata laki. Tapi tidak kata istri. Kalau kata istri, duitku duitku, duitmu duitku, gitu. Kalau kata istri, hartaku hartaku, hartamu hartaku, gitu. Ya, maka balik lagi tuntutan hidup yang keempat, ya, adalah dari keluarga kita memberikan nafkah, gitu. Ya, jadi jangan sampai kita ini melanjutkan sifat dasar kita. Bapak Ibu, sifat dasar kita ini apa? Sifat dasar kita ini pelit. Ya, innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Manusia itu diciptakan dengan sifat dasar keluh kesah. Keluh kesah itu kalau lagi susah, ya, ngomong kemana-mana. Ya, tapi kalau lagi dapat kebaikan, diem, gitu. Ya, takut dipinjem. Ya, lagi ada duit, diem, takut dipinjem orang. Ya. Maafin ya, ibu-ibu ingat nggak bayi dulu waktu nyusu? Kalau bapak mungkin lupa kali ya, ibu-ibu ingat. Bayi waktu nyusu, ingat nggak? Kan susunya ada 2 kan ya? Ada 2 kan susunya kan? 2 apa 6? Oh kalau 6 kucing. Kan ada 2 tuh. Coba lihat, bayi waktu nyusu bagaimana? Nyusu yang sebelah, ya, kemudian yang sebelahnya dipegang sama tuh bayi, gitu. Yang sebelahnya disusu, yang sebelahnya dipegang sama bayi. Apa tuh artinya? Dari kecil dari bayi dia udah pelit, gitu. Kalau dia bisa ngomong, gue nyusu, ya, babak nggak boleh ngikut, begitu kira-kira. Yang sebelahnya dipegang, gitu. Ya, aduh, ini porno kalam ini, ya. Enggak, ini bercanda tapi ada gitu kan juga ngepel. Kalau ngepel udah umum, ya kan? Bayi ngepel itu udah umum tuh, gitu. Jadi itu sifat dasar. Nah nanti bayi berkembang, ya, dia jadi orang pelit terus, apa jadi orang baik, tergantung yang ngasuh, gitu. Makanya Allah bilang wa ja'alakumus sam'a, gitu kan. Pertama ayat bunyinya begini. Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Allah yang ngeluarin, ibu-ibu yang ngeden. Ya, Allah yang ngeluarin, ibu-ibu yang ngeden, ya. Bapak-bapak tinggal mundar-mandir aja di luar, gitu, ya. Wa ja'alakum sam'a wal absar wal afidah. Kemudian kata Allah, aku jadikan pendengaran. Pertama, sam'a. Apa artinya sam'a? Maknanya adalah bayi, ibu nanti sampaikan kepada keluarga kita di rumah. Kalau ada bayi, ya, kita mau lagu apa boleh, ya. Tapi kalau masih bisa dijaga laguan kita masih bagus. Yang penting adalah suara. Karena itulah yang pertama kali dilakukan oleh bayi. Maka urutan. Jadi ibu, bapak dalam Al-Quran itu urutan itu sesuai dengan kenyataan. Allah katakan dan kami jadikan untuk kalian sama bernama pendengaran. Mananya apa? Bayi dari awal yang berfungsi lebih dulu adalah pendengaran. Maka kemudian baru lahir diadzanin, diiqamatkan. Ya setelah itu hati-hati kedua orang tuanya, ya, kalau mengeluarkan kata-kata sesuatu atau musik-musik, itu yang baik-baik. Supaya baik merekamnya rekaman yang baik, begitu. Ya. Nanti setelah itu absor, setelah sam'a absor, udah gedean dikit. Kira-kira berapa bayi bisa ngelihat?
ya 2 bulan 3 bulan, ya 4 bulan udah mulai ngelihat, baru orang tuanya jaga kelakuannya, ya jangan sampai dilihat oleh bayi kan gitu, ya. Nah, terakhir afidah, Allah jadikan bayi kita itu afidah, apa tuh? Hati. Nanti ibu-ibu yang ngajarin bagaimana bayi berkembang jadi pribadi yang dermawan, ya. Jadi pribadi yang baik, Dek. Ini bagi, kita kalau ada teman bagi ya, gitu. Itu ibu-ibu ngajarin. Tapi kalau ibu-ibu ngajarin, Dek, ini bekal makanan ya buat sekolah nanti di PAUD, di TK gitu. Ntar kalau teman minta jangan bagi ya, jangan bagi. Oh udah. Itu bakal berkembang jadi bocah pelit gitu. Ya, emaknya pelit, anaknya medit gitu ntar. Ya, jangan ya, mudah-mudahan. Itu tuh ya. Berkaitan dengan wala'yalu biqutihim. Tuntutan hidup kita yang keempat dari keluarga, tuntutan keluarga dengan makanan mereka. Yang kelima, wal hafadzatu bima yantiqu bilisani. Tuntutan hidup kita yang kelima adalah dari malaikat pencatat. Jadi kita nggak lepas dari malaikat pencatat amal. Maka tadi tuh, ya kita mesti hati-hati. Di sini dikatakan lisani, perwakilannya adalah lisan. Karena yang paling banyak teledor, yang paling banyak kepleset adalah lisan. Gitu. Ya, maka Bapak Ibu mesti kita jaga lisan kita dengan apa? Tadi tuh, dengan zikir-zikir yang 7. Ya, kalau udah bismillah, insya Allah harapan kita, lisan kita, anggota tubuh kita yang lain terbimbing gitu. Ya. Tangan kita, kaki kita, semuanya mudah-mudahan terbimbing gitu. Ini zaman kita sekarang ya lagi prihatin sebenarnya ya. Saya tidak prihatin gaji guru kecil ya. Tapi yang lebih saya prihatin adalah guru begitu emosional ketika ada video mengatakan guru adalah beban negara. Itu reaktif bener gitu. Mestinya kan guru lebih bijak, sabar dulu. Kenapa? Karena ternyata kan juga hoax itu kan. Bukan benar-benar omongan dia seorang menteri tadi gitu. Ya. Nah, jadi maksud saya prihatin kepada guru bukan gajinya kecil tapi reaktifnya itu. Mestinya lebih sabar gitu, lebih tahan diri gitu. Ya, jangan kemudian ikut-ikutan kemudian mencaci maki. Ya, ibu bapak, ini kaitannya dengan tuntutan hidup kita yang kelima, kita nggak lepas dari malaikat pencatat amal. Apapun yang orang lain lakukan, urusan mereka kepada Allah. Urusan kita, apa yang kita lakukan, itu yang dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Maka jangan sampai misalkan ada keburukan dari orang lain, kemudian kita kena ikut keburukan juga. Dengan apa? Dengan reaktif tadi. Dengan begitu cepat merespon, tapi respon yang negatif gitu. Ya, ini masih suasana kemerdekaan, maka mohon maaf saya perlu sampaikan satu hadis Nabi. Nabi mengatakan, la tushghilu qulubakum bisabbil muluk. Janganlah kalian sibukkan hati-hati kalian dengan mencaci maki para penguasa. Siapa itu para penguasa? Saya nggak kenal presiden saya, kenal nama iya, tapi nggak kenal karakter beliau bagaimana, kan gitu. Kita semua ini korban media. Kalau kita bersikap kurang bijak, maka kita jadi korban media. Tapi kalau kita bersikap bijak, kita juga jadi korban dalam tanda kutip, korban yang baik gitu. Ya, karena kita nggak kenal para pemimpin kita, kecuali lewat media, gitu. Maka pesan baginda Rasul, jangan kalian sibukkan hati-hati kalian dengan mencaci maki para penguasa. Nah, para penguasa ingat-ingat, mulai dari presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, terus ke bawah, termasuk RT, RW, jangan kita caci maki, nggak boleh, gitu. Ya, sebab siapa tahu, mohon maaf nih, kita juga sekalian, kita berada di awal bulan Mulud, gitu kan? Segera kita menyongsong datangnya bulan Mulud, ya. Amalkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Apa tuh maknanya? Jangan kita gampang mencaci maki ataupun membenci orang lain, sebab jangan-jangan mereka itu adalah orang-orang dicintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sebab yang namanya jabatan sosial, Bapak Ibu, jabatan sosial, termasuk RT, RW, itu kalau dia jalankan dengan baik, itu dia berpotensi menjadi kekasih-kekasih Allah. Gitu. Bahwa mereka kemudian menyelewengkan amanah mereka, itu urusan mereka. Ya, kalau kita bisa menegur, negor. Ya kita bisa tegur paling kan tingkatan RT, RW, lurah. Gitu. Kalau lebih ke atas lagi, kita nggak sanggup, maka kita cukup doa. Gitu. Nih Allah Rasulullah tadi belum selesai sabda beliau. La tusyghilu qulubakum bisabil muluk. Jangan kalian mencaci maki, jangan kalian sibukkan hati-hati kalian dengan mencaci maki para penguasa. Walakin taqarrabu ilallah bidu'ai lahum. Tapi dekatkan diri kalian kepada Allah dengan mendoakan mereka. Ya'tifullahu qulubahum alaikum. Kalau Bapak Ibu kita mendoakan mereka, para pemimpin kita, mudah-mudahan Allah lembutkan hati-hati mereka kepada kita. Gitu. Amin ya Rabbal. Ya, Bapak Ibu tadi kita nggak kenal mereka, mereka pun nggak kenal kita, kan gitu. Tapi kita bisa hubungkan, ya, kita bisa hubungkan batinnya kita dengan doa-doa. Ya. Jasmani kita nggak saling kenal, tapi rohani kita bisa nyambung dengan doa. Jadi kalau kita sering mendoakan orang lain, Bapak Ibu, ini termasuk bukan hanya mendoakan para penguasa, ya. Kita mendoakan orang lain, Bapak Ibu, itu akan tersambung rohani kita. Bapak Ibu rajin ke pemakaman, TPU atau TPBU, ya bukan umum. Yang di situ Bapak Ibu nggak ada kerabat, nggak ada keluarga, tapi Bapak Ibu datang aja itu, ya, beri salam kepada mereka, doakan mereka, minimal Fatihah buat keselamatan alam kubur mereka. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Mereka mengenali kita. Mereka mengenali kita. Itu banyak riwayat. Ada riwayat orang-orang yang biasa datang ke pekuburan, lalu kemudian berhenti beberapa waktu, nggak ke pekuburan lagi, itu didatangi dalam mimpinya. Di dalam mimpinya dia didatangi oleh para arwah penghuni kubur tadi datangin, gitu. Sehingga yang mimpi ini nggak sadar. Siapa kalian? Aku nggak kenal kalian. Iya, kamu nggak kenal kami, tapi kami mengenalmu karena kamu sering datang ke tempat kami menyampaikan doa untuk kami. Gitu. Jadi al-arwah junudun mujannadah, arwah itu berkumpul, ya, saling kenal, gitu. Ya, nah kita secara fisik masih hidup, gitu. Secara fisik masih hidup, kita nggak saling kenal. Tapi secara rohani dengan doa yang kita sampaikan, maka itu yang bisa menyambungkan hubungan kita dengan orang-orang lain. Gitu. Maka penting Bapak Ibu kita saling mendoakan. Baik ya, itu yang kelima. Jadi mari sama-sama kita jaga lisan kita. Jangan kita ikut kotorin, ya. Jangan kita ikut kotorin. Karena kita nggak paham sesungguhnya, ya. Apalagi berkaitan dengan rumah dinas, ya, 50 juta. Kan kita nggak paham asal muasalnya ataupun bagaimana ceritanya, gitu. Ya sudahlah, itu urusan mereka, ya. Rumah tangga mereka, gitu kan. Pokoknya kita doakan biar mereka mendapat bimbingan dari Allah, ya. Biar amanah, gitu aja udah, gitu. Ya. Daripada kita caci maki, dasar dewan sialan, gitu misalkan, gitu kan. Ya Allah, mencaci maki karena kekesalan kita, ya. Ya, cuman ngotorin aja, ngotorin lisan, ngotorin pikiran dan hati. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan pikiran, hati, ada amalan, ya. Ada amalan supaya kita ini enggak terkontaminasi dengan situasi yang ada, gitu. Amalannya apa? Nantilah, ya. Kita lanjutkan dulu ini yang keenam. Wa nafsu bisyahawat. Tuntutan hidup kita yang keenam adalah dari nafsu, dengan mendorong kita kepada syahwat. Syahwat itu syahwat, ya. Kepengenan. Nah, ini salah satu contoh kita ini nggak boleh teledor, ya, dengan syahwat kita. Misalkan berkenan dengan minyak wangi, Bapak Ibu. Ini yang ringan aja, contoh yang ringan. Karena ngomongin syahwat banyak. Salah satu contoh minyak wangi. Ada riwayat mengatakan siapa yang mengenakan minyak wangi bukan karena Allah, nanti pada hari kiamat dia dibangkitkan dalam keadaan tubuhnya ada sempurna, tapi kemudian aroma badannya
lebih bau daripada bau bangkai. Naudzubillah min dzalik. Siapa tuh? Orang yang di dunia pakai minyak wangi bukan karena Allah. Hati-hati ya, hati-hati ibu-ibu. Ibu-ibu udah pergi 100 meter minyak wanginya masih kedengeran. Minyak wangi kedengeran apa kecium? Oh, kecium. Ya. Niatnya karena Allah, ya, bukan karena selain Allah. Kalau kita pakai minyak wangi bukan karena Allah, maka nanti pada hari kiamat kita dibangkitkan dengan badan kita yang ada, tapi baunya lebih bau daripada bangkai. Tapi sebaliknya, siapa orang yang pakai minyak wangi karena Allah, nanti pada hari kiamat dia dibangkitkan dengan badan yang sempurna dan memiliki aroma lebih wangi daripada minyak wangi misik. Ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Jadi minyak wangi misik itu sementara masih dianggap minyak wangi yang paling baik aromanya gitu. Itu contoh saja Bapak Ibu berkenaan dengan tuntutan hidup kita yang keenam dari nafsu kita yang mendorong kepada syahwat gitu. Ya, maka jangan sampai ada syahwat di dalamnya. Ya, bahwa nafsu kita ada, nggak bisa kita bunuh. Nafsu nggak bisa kita bunuh. Yang ada adalah kendalikan nafsu kita. Gitu. Maka bagaimana cara mengendalikannya? Tadi zikir-zikir yang 7 jangan dilupakan. Yang ke-7 wasyaiton bil ma'asi. Tuntutan hidup kita yang ke-7 adalah dari syaiton yang mengantarkan kita, yang mendorong kita kepada maksiat kepada Allah. Maka kita tahan gitu, ya. Ini sama tuh satu paket. Nafsu dan syaitan tuh satu paket. Maka kalau kita memperturutkan hawa nafsu sama dengan kita berkoalisi dengan 70 syaitan. Al-Imam Al-Haddad mengatakan dalam kitabnya Risalatul Mu'awwanah, ta'arrafin nafsa la ta'man ghawailaha. Ketahuilah bahayanya hawa nafsu. Jangan kau anggap remeh. Fa inna nafsa akhbathu min 70 syaitana. Karena sesungguhnya hawa nafsu itu lebih bahaya ya daripada 70 syaitan. Jadi ketika kita memperturutkan diri dengan dorongan nafsu syahwat yang kurang baik, maka berarti sama dengan kita menghadirkan 70 syaitan dalam diri kita. Wal a'yadu billah. Ya, nah, ini bahaya. Ya, di antara tantangan-tantangan hidup. Ya, jadi tadi tuntutan hidup. Ya, tuntutan hidup. Ada lagi tantangan hidup. Nabi yang mengatakan orang mukmin itu nggak lepas dari tantangan hidup. Pertama, mukminun yahsuduhu, berasal dari orang beriman yang suka hasud, gitu. Orang beriman aja masih suka hasud, apalagi yang nggak beriman, gitu. Munafiqun yabghaduhu, dari orang munafik yang membencinya. Kafirun qatiluhu, orang kafir yang memeranginya. Ingat, orang kafir yang memerangi. Kalau orang kafir nggak memerangi kita, mau bertetangga dengan kita jaga kehidupan bertetangga yang baik. Nah, 4-5 ini yang nggak kelihatan. Nafsun tunaziyahu, tantangan kita dari nafsu yang menyesatkan kita, yang menggoda kita. Syaitanun yudhilluhu, dan kelimanya dari syaitan yang menyesatkan kita. Ini tantangan hidup, kata baginda Rasul ada 5. Kalau yang sedang kita bahas adalah tuntutan hidup. Menurut Imam Syafi'i ada 8. Ya, diulangi lagi. Tuntutan dari Allah dengan kewajibannya, Rasulullah dengan sunnahnya, waktu dengan penggunaannya. Kemudian keempat yang mulai hari ini adalah keluarga dengan nafkahnya. Kemudian kelima, malaikat pencatat amal dengan catatan amal dari diri kita. Kemudian yang keenam, nafsu dengan syahwat. 7, syaitan dengan maksiat. Yang terakhir adalah malakul maut biqabdi ruhi. Kata Imam Syafi'i, tuntutan hidup kita yang ke-8 adalah berasal dari malaikat maut biqabdi ruhi, yang senantiasa akan mencabut ruhku. Ya, mencabut ruhku. Maka Bapak Ibu sekalian, kita mesti hati-hati. Ya. Kenapa? Sebab innal mauta la rasad, gitu kata ulama. Yang namanya kematian la rasad. La rasad itu mengintai. Mungkin dari kata-kata la rasad keluar istilah prosodan, gitu mungkin ya. Dari situ mungkin gitu. Saya paling suka ngait-ngaitin, ya. Bahasa Indonesia ada prosodan gitu. Mungkin dari bahasa Arab rosoda itu artinya mengintai kapanpun dimanapun dengan sebab apapun, mati itu mengintai kita gitu ya. Bulan kemarin sudah kita bahas, kita sudah diintai terus oleh malaikat Israel gitu kan. Nah, maka kita harus hati-hati
Gitu. Maka kehati-hatiannya dengan cara apa? Dengan cara sambungkan diri kita terus kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup berkaitan dengan kematian, ya, Bapak Ibu, ini kan urusan Allah, ya, urusan Allah. Tapi ada yang bisa kita ikhtiarkan, ya. Saya baca satu riwayat. Warada annaman mata yaumal jum'ah lailataha amina min azabil qabri wa fitnatih. Ada riwayat sesungguhnya siapa orang mati pada hari Jumat atau pada malam Jumat. Mati pada hari Jumat atau pada malam Jumat, maka dia akan bebas, amina, bebas, aman, min azabil qabri wa fitnati, dari azab kubur dan fitnahnya, ya. Kayak kemarin tuh, ya, ada artis Po Alpa, iya, Po Alpa hari Jumat, ya. Nah, itu mudah-mudahan tanda-tanda aman dari azab kubur, ya. Saya termasuk cepat menerima berita dukanya itu, ya, karena ternyata dari seorang kiai, ya, ternyata dia akrab dengan seorang kiai, ya, saya paham kiainya. Kemudian kebetulan kita jamaah sini kita suka ke sana, Cilandak, ya, dari Cilandak, paham dan udah gitu, ya, dekat itu, ya. Nah, jadi kita nggak bisa ngelihat orang dari penampilan, ya, karena ternyata dia memiliki prinsip-prinsip hidup yang betul-betul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka husnuzon kita, baik sangka kita, maka kemudian Allah upahin, dalam tanda kutip Allah upahin dia, ya, dikembalikan ruhnya pada hari Jumat, ya, husnul khatimah. Itu kan udah maunya Allah, Tinggal kalau kita bagaimana? Ah, kita ada bisa kita ikhtiarkan. Riwayat yang kedua, wa warada aidan man qara qul huwallahu ahad fi maradi mautihi mi'ata marrah. Siapa orang yang baca qul huwallahu ahad pada sakit yang mengantarkan kematiannya. Pada sakit yang mengantarkan kematiannya. Bapak Ibu, kalau kita sakit, kita tahu nggak bakal mati apa enggak? Nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Karena kita kagak tahu sakit kita ini bakal sembuh apa bakal mati, maka karena itu kita ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Ini riwayatnya. Baca kulhu 100 kali. Ini dikatakan. Man qara qul huwallahu ahad fi maradi mautihi. Siapa orang baca qul huwallahu ahad pada sakitnya dia mengantarkan kematiannya dia, mi'ata marrah sebanyak 100 kali, lam yuftan fi qabrihi, maka dia tidak difitnah dalam kuburnya. Wa amina min dhaghtatil qabri, dan dia bakal aman dari gencetan kubur. Aman dari gencetan kubur. Wa jawaza sirat ala akufil malaikah, dan dia nanti akan nyebrang sirat itu dihantarkan oleh tangan-tangan malaikat. Jadi cepat nyebrang siratnya, dibantu dengan tangan-tangan malaikat. Amin ya rabbal. Jadi ini dua riwayat. Riwayat pertama tadi meninggal hari Jumat atau malam Jumat, kita nggak berdaya. Itu udah maunya Allah. Tinggal kita mengkondisikan diri, kita menjadi orang-orang yang senantiasa terhubungkan dengan Allah. Ya seperti tadi itu salah satu contoh, ya. Artis tadi, ya. Yang kedua, ada ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah baca kulhu. Bapak Ibu kalau lagi sakit, dicicil aja, nggak mesti langsung 100. Ya makanya orang sakit pegang tasbih itu nyicil, baca kulhu, ya, kulhu terus gitu kan. Siapa tahu kulhu 100 khatam nggak sembuh alias meninggal dunia. Alhamdulillah. Beneran ini. Ya, kita pengen begitu husnul khatim. Yang terakhir, yang ketiga. Wa warada aidan, diriwayatkan juga man qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 marrah. Siapa orang mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, paham sudah, ya, udah pada hafal, ya, istighfar atau zikirnya Nabiullah Yunus alaihissalam, ya, 40 kali fi maradihi, pada sakitnya. Bapak Ibu sakit, jangan banyak ngeluh, ya enggak? Insya Allah jangan banyak ngeluh. Asal ada yang dirasa perut melilit, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Gigi nyut-nyutan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, gitu. Beneran. Famata fihi. Enggak disangka-sangka mati dia. Meninggal dunia, ya, meninggal dunia dengan sakitnya tadi tuh, ya. Pada sakitnya tadi meninggal dunia. Oh, ya ajar syahid. Maka Bapak Ibu, orang yang sakit yang baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dia meninggal dunia bakal dicatat sebagai orang yang mati syahid. Amin ya rabbal. Wa in bari'a, jikalau sembuh. Gimana Ustaz kalau sembuh? Ya sembuh alhamdulillah.
Sembuh alhamdulillah, terus tadi zikirnya bagaimana? Sia-sia? Enggak. Wa in bari'a maghfuran lahu. Kalau dia sembuh, maka dia mendapatkan ampunan, ya, dengan sebab zikir-zikir tadi. Selain sakitnya menjadi ampunan, akan ada orang suka pede kan? Ada orang suka pede kan? Ya, sabar ya. Ini kalau sakit, ini kafaroh, ampunan dosa dari Allah. Ya iya, itu pasti. Tapi kalau sakitnya ngeluh mulu, nyalain Allah mulu, ya belum tentu jadi ampunan dari Allah. Tapi kalau dengan sakitnya dia sabar, kemudian dia banyak zikir-zikir, seperti tadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kalaupun sembuh, alhamdulillah itu menjadi pengampunan. Amin ya rabbal. Kita tutup, ghafarallahu lana, semoga Allah mengampuni kita, wa'adzana min adzabil qabri wa fitnati, dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita, melindungi kita dari azab kubur dan fitnahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وغفرنا يا كريم ارحمنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا يا أكرم الأكرمين اللهم يا دائم فضل على البرية يا باسية العدين بالعطية يا صاحب الموهب السنية صل وسلم على سيدنا محمد الخير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الساعة وفي كل ساعة في هذا اليوم وفيما بعد اليوم اللهم اجعل سيئاتنا سيئات من أحببته ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضته اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم عاف أمة سيدنا محمد اللهم فرج المسلمين فرجا عاجلا يا رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واضمن علينا من حسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.